Itu tidak ia katakan. Perhatian yang tak menuntut itu membangkitkan hasrat yang mendalam, hampir spiritual. Jauh di lubuk hatinya, perempuan tidak memimpikan kesempurnaan, melainkan kehadiran. Pria yang tidak berusaha mengubah mereka, melainkan memahami mereka, menjadi bagian dari imajinasi mereka. Hubungan emosional itu, meskipun tak terlihat, bisa lebih kuat daripada kontak fisik apapun. Faktanya, hasrat feminin sejati tidak muncul dari tubuh, melainkan dari jiwa. Itu adalah energi yang mengalir ketika ia merasa aman, dipahami, dan bebas. Di sana, di titik tak terlihat antara pikiran dan hati, fantasi-fantasi paling intens lahir. Ada sesuatu yang dirasakan perempuan melampaui kata-kata. Energi maskulin. Bukanlah penampilan fisik yang penting, melainkan perasaan kekuatan yang tenang yang ditunjukkan seorang pria. Ketika ia tidak berusaha untuk mengesankan, melainkan hanya untuk menjadi dirinya sendiri, ia membangkitkan daya tarik yang tak dapat dijelaskan oleh perempuan. Ketenangan itu memancarkan kekuatan, dan kekuatan diam itu menjadi hasrat. Tatapan tegas, gestur terkendali, atau respons tenang bisa lebih menggoda daripada 1000 pujian. Seorang wanita merasakan ketika seorang pria tidak membiarkan dirinya dikuasai emosi, dan rasa aman itu tak tertahankan, bukan karena ia melihatnya sebagai tantangan, melainkan karena ia menganggapnya sebagai perlindungan emosional. Dalam ketertarikan tak kasat mata, tak ada yang terucap, tetapi semuanya terasa. Itulah bahasa tubuh dan pikiran, sebuah komunikasi halus di mana ia menangkap esensi Anda tanpa Anda bicara. Dalam keheningan itu, rasa ingin tahunya lahir, hasratnya untuk tahu lebih banyak, untuk menemukan apa yang ada di balik ketenangan itu. Pria tabah yang menguasai dorongan hatinya menjadi sosok yang memesona. Ia tak perlu banyak bicara atau membuktikan apapun. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa misteri dan rasa hormat dalam diri seorang wanita. Itulah daya tarik, itulah sebabnya ia tak mudah menyerah. Dan dalam energi tenang itulah lahir kekuatan, daya tarik sejati. Karena wanita tidak jatuh cinta pada kebisingan, melainkan pada ketenangan, bukan pada hal-hal yang berlebihan, melainkan pada keseimbangan. Yang menaklukkan mereka bukanlah hal-hal yang jelas, melainkan apa yang mengundang mereka untuk berimajinasi. Hasrat wanita dimulai jauh sebelum kontak fisik apapun. Seorang wanita pertama-tama berimajinasi, merasakan dengan pikirannya, dan kemudian dengan tubuhnya. Yang menariknya bukanlah apa yang dilihatnya, melainkan apa yang diproyeksikan pikirannya kepada Anda. Seorang pria yang menguasai energinya, yang tidak mencari persetujuan, tetapi memancarkan ketenangan dan tujuan, menjadi fantasi yang paling kuat. Ia tidak hanya menginginkan tubuhnya, ia menginginkan pikirannya, keseimbangannya, misterinya. Kata-kata adalah rangsangan, tetapi sikap adalah benih hasrat. Ketika seorang pria menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan, melainkan memilih, ia memicu respons yang mendalam pada seorang wanita. Ia merasa berdiri di hadapan seseorang yang bisa memilikinya, tetapi tidak. Pengendalian diri itulah yang mengubah ketertarikan sederhana menjadi daya tarik mental. Pikiran wanita menyerah pada kekuatan emosional pria yang tahu kapan harus diam. Tubuh bereaksi terhadap apa yang ditafsirkan pikiran. Itulah sebabnya percakapan bisa lebih erotis daripada belayan. Jika Anda berhasil merangsang imajinasinya, jika Anda membangkitkan dalam pikirannya apa yang tak ia duga, ia akan terbuka pada tingkat koneksi yang melampaui fisik. Ini bukan tentang teknik, tetapi tentang kehadiran. Ketika seorang wanita merasa bahwa seorang pria memahaminya tanpa perlu mendominasinya, pikirannya mulai mengasosiasikan ketenangan pria itu dengan kenikmatan. Tubuh hanya mengikuti pikiran. Itulah sebabnya seorang pria yang tahu bagaimana tetap tenang, bahkan di saat-saat tegang, menciptakan medan magnet di sekelilingnya. Kekuatan hasrat yang sesungguhnya terletak pada hal yang tak terlihat, dalam cara Anda berpikir, cara Anda bernapas, cara Anda mengendalikan emosi. Wanita merasakannya, dan ketika mereka merasa seorang pria mengendalikan dirinya sendiri, mereka ingin menjadi bagian dari dominasi itu, bukan karena misi mereka, tetapi karena kekaguman. Salah satu fantasi terdalam seorang wanita adalah ditemukan tanpa harus berbicara. Bagi seorang pria untuk melihat melampaui senyumnya, kekuatannya, citra yang dilihat dunia, untuk menyadari kerentanannya tanpa ia akui.
Hubungan semacam itu membuatnya merasa benar-benar hidup karena menunjukkan bahwa seseorang benar-benar memperhatikannya. Ia tak ingin ditebak, melainkan dipahami. Bagi seorang pria untuk menyadari apa yang diabaikan orang lain. Getaran dalam suaranya saat ia berpura-pura percaya diri, tatapan yang ia hindari saat sesuatu menyakitkan, gestur yang ia sembunyikan saat ia ingin dipeluk. Menemukannya tanpa mengganggunya adalah seni yang hanya dikuasai sedikit pria. Keinginan untuk ditemukan bukan datang dari ego, melainkan dari jiwa. Itu adalah cara untuk merasa, dilihat, diakui, dan divalidasi. Di dunia di mana penampilan mendominasi. Menemukan seseorang yang melihat melampaui permukaan menjadi sebuah tindakan keintiman yang mutlak. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada merasa dipahami tanpa harus menjelaskan diri sendiri. Ketika seorang pria memahami esensinya tanpa meminta imbalan apapun, ia menjadi pikirannya yang berulang. Dia berfantasi tentang hubungan semacam itu karena hal itu membebaskannya dari beban berpura-pura. Dalam imajinasinya, pria itu tidak menghakimi atau mengendalikannya. Ia hanya melihatnya. Ditemukan adalah bagi banyak orang. Bagi perempuan, fantasi paling murni karena pada saat itu mereka tak perlu sempurna, cukup autentik. Dan ketika seorang pria berhasil membangkitkan perasaan itu tak lagi sekadar ketertarikan, dan menjadi kehadiran yang mustahil dilupakan. Jauh di lubuk hati, banyak perempuan bermimpi untuk menyerahkan diri, tetapi tidak kepada sembarang orang. Menyerahkan diri sejenak kepada seorang pria yang memancarkan ketenangan, rasa aman, dan tujuan. Dalam masyarakat di mana mereka harus selalu kuat, mandiri, gagasan untuk melepaskan beban, itu sejenak menjadi fantasi emosional. Ini bukan tentang kelemahan, tetapi tentang istirahat. Mampu bernapas mengetahui bahwa orang lain dapat memegang dunia untuk sementara waktu. Ketika seorang wanita membiarkan dirinya berserah, ia melakukannya karena ia percaya, karena ia merasa bahwa pria ini tidak akan memanfaatkannya, melainkan melindunginya. Bahwa ia tidak berusaha mendominasinya, melainkan ingin memahaminya. Penyerahan emosional itu membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada tindakan fisik apapun. Dalam keheningan penyerahan itu, ia menemukan semacam kenikmatan yang tidak ada hubungannya dengan tubuh, melainkan dengan kebebasan batin. Yang benar-benar ia inginkan bukanlah pria yang memaksakan kekuatannya padanya, melainkan pria yang menahannya, yang merangkulnya dengan ketenangan, yang membuatnya merasa aman, bahkan dalam kerentanannya. Kepercayaan seperti itu langka dan karenanya sangat diinginkan. Dalam benaknya, momen itu menjadi fantasi yang berulang saat ketika ia bisa berhenti berjuang dan sekadar menjadi dirinya sendiri. Pria yang memahami hal ini tidak berusaha mengendalikannya, melainkan menawarkan kedamaian padanya. Kekuasaannya bukan atas dirinya, melainkan atas dirinya sendiri. Dan itulah kuncinya. Penyerahan diri yang feminin hanya terjadi di hadapan pria yang telah menaklukkan kekacauannya sendiri. Ketika pria itu tak lagi perlu membuktikan kekuatannya, wanita itu bisa berserah diri tanpa rasa takut. Ada sesuatu yang sakral dalam penyerahan diri itu. Itu adalah penyerahan diri yang melampaui fisik, di mana jiwa feminin mengenali kehadiran maskulin dan merasa aman. Perasaan berserah diri, ketenangan, kepemilikan tanpa rasa memiliki adalah salah satu fantasi terdalam yang dipendam banyak wanita dalam diam. Keheningan ketika datang dari pria yang percaya diri menjadi senjata tak kasat mata. Tidak semua pria memahaminya, tetapi wanita merasakannya. Keheningan yang dikelola dengan baik bisa lebih provokatif daripada kata-kata apapun. Itu adalah ruang di mana pikiran feminin mulai membayangkan, menafsirkan, berhasrat, karena dalam ketiadaan kata-kata, ia memproyeksikan apa yang ingin ia dengar. Pria yang tahu bagaimana berdiam diri di saat yang tepat menyampaikan dominasi dan kehadiran. Dia tidak terburu-buru, dia tidak perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata. Keheningannya bukanlah kekosongan, melainkan kekuatan. Itu cara berkomunikasi tanpa mengatakan apapun. Wanita merasakan energi semacam itu, dan sebuah permainan dimulai dalam pikiran mereka. Apa yang dipikirkannya? Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Keingintahuan itulah awal dari daya tarik. Keheningan juga memunculkan observasi. Ketika seorang pria mengamati alih-alih berbicara,
Seorang wanita merasa dia benar-benar menatapnya, bukan mencoba meyakinkannya, melainkan mempelajarinya. Dan itu membuatnya merasa dilihat, dipahami, dan pada saat yang sama tertarik. Dalam misteri itu, hasrat berlipat ganda. Ini bukan tentang kedinginan, melainkan tentang ketenangan batin. Seorang pria yang tidak perlu bereaksi terhadap setiap rangsangan menunjukkan pengendalian diri, dan pengendalian diri selalu magnetik. Keheningannya bagaikan cermin tempat seorang wanita melihat pantulan emosinya sendiri, dan itu menciptakan ikatan tak kasat mata. Dalam keheningan yang menggoda itu, ia tak hanya tertarik pada pria itu, tetapi juga pada apa yang diwakilinya. Kekuatan, keamanan, misteri. Keheningan ini bukan keheningan yang tak tertarik, melainkan keheningan dominasi. Dan ketika seorang pria menguasai seni diam, ia seringkali telah mengatakan semua yang diperlukan. Salah satu kebutuhan terdalam seorang wanita adalah merasa dipahami pada tingkat emosional yang sama. Ia tidak mencari,